Niat kebalikan handphone yang ditemukan di jalan, pedagang pempek dimarahi dan dituduh mencuri oleh oknum dokter di Palembang. Polisi masih dalami bukti keterangan saksi terkait penganiayaan dokter koas di Palembang. Perebutan sengit kampiun Liga 1 antara Persebaya dan Persib Bandung. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbarsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara. Dua pelaku pencurian yang meresahkan warga di beberapa wilayah di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya diringkus Subdit 3 Jatan Ras di Treskrim Polda Sumsel. Komplotan ini dikenal sering melakukan aksinya dengan disertai tindakan kekerasan pada korban. Polisi menangkap dua pelaku pencurian yang kerap beraksi di 19 lokasi di Palembang. Kedua tersangka Dino dan Rudi Supriyadi ditangkap di tempat berbeda oleh Unit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrim Polda Sumsel. Salah satu pelaku diberikan tindakan tegas karena melawan saat penangkapan. Terakhir, komplotan ini menyasar sebuah warnet di Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Cakabaring. Saat kejadian, korban tengah membersihkan area warnet setelah tutup. Pelaku datang memaksa membuka rolling door dan membekap korban. Mereka juga melukai korban dengan gunting sebelum membawa kabur uang dari dalam laci. Dari pengembangan kasus, diketahui komplotan ini juga terlibat dalam pencurian di sebuah toko dengan kerugian mencapai 20 juta rupiah. Polisi kini tengah memburu satu pelaku lainnya yang terlibat. Rolling door itu sudah terkunci, dia bongkar, dia masuk, terpergok sama korban. Korban sempat dia tusuk tangannya, ada kena punggungnya sama bagian telinga korban, dan mengambil uang, ada uang modal korban itu di laci sekitar 13 juta atau 17 juta. Terus juga ada beberapa rokok diambil karena korban ini dia ada usaha warnet, ada usaha warung juga. Setelah itu dia langsung melarikan diri. Dino dan Rudi ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Reski Oktora, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, polisi telah memeriksa alat bukti dalam kasus penganiayaan seorang dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan ke laboratorium forensik. Sementara itu, korban juga sudah dimintai keterangan untuk memperkuat penyidikan. Kasus penganiayaan dokter koas di Kota Palembang, Sumatera Selatan masih bergulir. Kombes Anwar Ekso Wijoyo, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, menjelaskan bahwa penyidikan dilakukan dengan metode Scientific Crime Investigation. Mereka memeriksa alat bukti yang terkait di laboratorium forensik untuk mengungkap fakta baru termasuk potensi tersangka baru. Muhammad Lutfi, korban yang juga Kepala Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, sudah dimintai keterangan untuk memperkuat penyidikan. Selain itu, seluruh saksi terkait termasuk Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Sri Melina juga telah diperiksa. Keterangannya masih dalam pendalaman. Terkait lagi didalami secara scientific investigation, lagi kita bawa ke lapor, lagi belum ini. Kemarin kan Kapolda menyebutkan bahwa pihak penyidik berkoordinasi dengan jaksa itu. Ya, itu seperti apa dengan itu kan harus di ini alat bukti yang kita bawa ke lapor untuk lagi di lapor belum keluar. Korban bukti sudah dipanggil belum? Sudah kita periksa. Ya, kita datang ke sana. Semua saksi juga sudah. Ya, saksi juga. Kasus ini mendapat perhatian dari Kompolnas yang turut mengawal jalannya proses hukum. Kompolnas meminta Polda Sumsel untuk menangani kasus ini dengan profesional dan transparan. Reski Oktora, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang pedagang pempek di Palembang yang berniat mengembalikan handphone yang ditemukannya justru dituduh mencuri oleh oknum dokter Puskesmas 23 Ilir Palembang. Insiden ini terjadi setelah pedagang tersebut menyerahkan handphone yang ia temukan namun justru dituduh mencuri. Seorang pedagang pempek di Palembang justru dituduh mencuri dan mendapat perkataan tak pantas oleh seorang oknum dokter saat berusaha mengembalikan handphone yang ia temukan.
Peristiwa ini terjadi di Jalan Datu M. Akib, Kecamatan Ilir, Bar 1, Palembang, saat pedagang tersebut menemukan handphone yang tergeletak di jalan. Menurut keterangan, pedagang pempek tersebut awalnya melintas di lokasi kejadian dan menemukan handphone yang terjatuh. Ia kemudian berniat mengembalikannya ke pemiliknya. Namun sebelum sempat menyerahkan, oknum dokter yang merupakan pemilik handphone melacak perangkatnya dan menemukan pedagang pempek. Kejadian ini berujung pada pertengkaran mulut setelah pedagang pempek merasa tidak terima dituduh mencuri. Keributan baru reda setelah warga turun tangan menenangkan situasi. Nemu HP, posisi HP terletak di jalan umum, jalan raya, jalan besar, di jalan. Kutegaskan lagi, di jalan, bukan di ruangan, bukan di jalan. Langsung HP itu, aku berhenti sambil nengok kanan kiri, depan belakang kalau ada uang. Maksud aku nak serah ke HP itu, paling enggak nak teriak bahwa ada HP siapa nyampak gitu. Berhubung dak kate, umbek HP itu. Ku bawalah sampai ke Pindang Musirawas. Ya aku juga dak tahu HP itu HP mahal murah, second baru kan dak tahunya sama sekali. Ku bawalah sampai di sana. Nah setelah sampai di sana, aku memohon sama budak-budak karyawan Pindang Musirawas, tolong nak angkat ke telepon walaupun di HP ini, karena HP ini aku nemunya di jalan. Kalau memang yang punya nyan suruh mbek ke sini. Tapi belum selesai aku bicara ngomong itu, uangnya sudah datang yang pemilik handphone. Nah, yang pemilik handphone datang dengan cara dia mencaci maki, menghina, menuduh aku maling. Disitulah yang aku tak galak tuh. Tak terima sampai saat ini dengan tuduhan maling. Jangan melaporkan atau kalau pihak dari keluarga, ya sementara ini jangan dulu. Tapi kalau memang sudah memungkinkan aku harus melapor, ya melapor. Saya tuh. Mang, untuk profesi yang nuduh kita mencuri handphone itu apa, Mang? Kita tahu enggak? Kalau dari keterangan dari info dia salah satu pegawai instansi ya. Bukan instansi kesehatan, Puskesmas ya. Profesinya Ya, dokter. profesinya katanya dokter gigi. Peristiwa ini pun ramai setelah diunggah di media sosial dan bahkan menjadi sorotan hingga sampai ke DPRD Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Membahas masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Amerika Serikat mengalahkan Bolivia di laga pertama. Nyalakan semangat dengan berbagai informasi seputar olahraga. Voli putri Jepang gagal cetak sejarah menjadi timnas Borneo Bills kunci tiket playoff usai bungkam tim kuda hitam Satria Bengawan Solo. PSSI Nurdin Halid resmi menjadi ketua umum PPPLT Dari seluruh penjuru dunia. Kompas Sport Pagi, setiap hari pukul 4 pagi, live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara, dan saat ini kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Hidayatullah, seorang instruktur fitness yang juga seorang mantan narapidana kasus begal ini hanya bisa menunduk usai dibekuk unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Pelaku ditangkap usai dilaporkan melakukan tindak pemerkosaan terhadap kekasihnya sendiri yang seorang pegawai negeri sipil. Pelaku sempat merekam video syur terhadap korban yang dijadikan ancaman untuk disebarluaskan.
Selain itu, pelaku juga merampas kartu ATM hingga menguras uang senilai 10 juta rupiah yang digunakannya untuk menjalin asmara dengan wanita lain. Tersangka ini menjemput paksa korban, lalu dipaksa masuk ke dalam mobil untuk ke gym, ke Central Gym. Sampai di sana korban dipaksa lagi untuk ikut ke kontrakan tersangka yang ada di Jalan Cempaka 3, Kelurahan Wekandis. Lalu sampainya di kontrakan, korban dipaksa dengan cara dipukul dan diancam menggunakan pisau dengan dibawa ancaman senjata tajam. Yang bersangkutan meminta ATM dan PIN ATM, setelah itu mengambil duitnya sebanyak 10 juta. Macam-macam dia. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebilah pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban, ponsel genggam, dan 1 buah kartu ATM. Atas perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan dan tersangka dijerat tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Di rumahnya Rama itu kemarin kan, Bang? Pasca tewasnya seorang pelajar setelah dianiaya kelompok remaja di Jalan Dr. Harun 1, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Rabu dini hari lalu, kini polisi masih terus melakukan penyelidikan. Sebelumnya dikabarkan bahwa korban meninggal dunia usai secara tiba-tiba dihadang dan diserang sekelompok remaja bersenjata tajam. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 orang saksi yang juga diduga terlibat dalam aksi tersebut, terungkap bahwa antara ketiga korban dan para pelaku adalah sesama geng motor yang sudah saling tantang dan berjanjian di media sosial Instagram untuk melakukan aksi tawuran. Hal ini diungkap Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol M. Hendrik Aprilianto. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada 1 orang yang diamankan. Namun, polisi masih menggali perannya dalam kasus ini. Tadi malam itu pada info awal itu yang bersangkutan itu dihadang oleh segerombolan orang di Dr. Harun. Namun demikian, penyelidikan lebih lanjut mereka sudah saling kontekan dan janjian di Instagram. Ternyata sama geng motor. Setelah itu untuk yang sekarang sudah diamankan, itu kita masih melakukan penyidikan lebih dalam lagi. Dia termasuk tersangka utamanya atau hanya ikut di dalam geng motor tersebut. Sebelumnya sempat heboh dan viral rekaman CCTV menunjukkan aksi penyerangan terhadap 3 orang remaja oleh kelompok remaja lain yang diduga berjumlah lebih dari 10 orang dengan diantaranya membawa senjata tajam. Peristiwa ini menjadi perhatian bersama, khususnya setiap orang tua, untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak saat berada di luar rumah. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Satu truk berisi balok timah yang diduga akan diselundupkan ke luar Bangka melalui jalur laut diamankan oleh petugas di Pelabuhan Tanjung Kalian, Kabupaten Bangka Barat. Balok-balok timah tersebut disamarkan dengan tumpukan es batu dalam box fiber. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sebanyak 676 keping balok timah dengan berat dan ukuran yang bervariasi, mulai dari 3 hingga 31 kg, dengan total berat mencapai 9,2 ton. 2 pelaku diamankan, yaitu EDP yang berperan sebagai supir truk dan AAD yang berperan sebagai pemodal barang. Terdapat 626 batang ataupun balok timah berbagai ukuran antara 3 dan juga 31 kg. Kemudian setelah dihitung, total timah yang diangkut oleh para pelaku ini seberat 9.252 kilo atau 9,25 ton. Jadi pelaku sudah ditetapkan tersangka ada 2 orang. Yang pertama A berprofesi sebagai supir truk, yang kemudian atas nama E itu sebagai pemilik barang. Jadi kedua tersangka sudah dilakukan proses lebih lanjut, kemudian sedang dilakukan pengembangan terus rekan-rekan di Treskrim Sus. Untuk pasal diterapkan oleh penyidik pasal 161
Undang-Undang Minerba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Apa itu sama? Lempeng. Kedua tersangka diamankan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung guna menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Keduanya dikenakan Undang-Undang Minerba pasal 161 dengan ancaman 5 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Banjirop yang melanda beberapa kawasan di Pangkal Pinang telah memasuki hari keempat, mengakibatkan sejumlah masalah kesehatan bagi masyarakat. Genangan air yang terus berlangsung mengalami berbagai keluhan kesehatan, terutama gatal-gatal pada kulit akibat kontak dengan air yang tercemar. Para warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kondisi kesehatan yang semakin memburuk, dari anak-anak hingga dewasa mulai mengalami keluhan kesehatan. Oh, mendadak dah. Bisa berapa hari, 3 hari, 4 hari sehari. Oh, berobat ya? Ada lah, ada berobat rumah, cuman ada makan obat lah. Tapi itu kurang ini. Kalau kata dokter apa ya? Lagi air nih, banjir. Ada mana sih air pasang mati. Oh, ini banjir lah, laki hari ini laki 4 hari. Jadi ada masyarakat yang tadi ngeluh, ada yang bentol, gatal-gatal. Termasukku nih dari puskesmas tadi minta obat gatal. Terus sempat sesak semalam sesak. Dapat nyeri kaki nih ngilu. Terus ada batuk nih dikasih vitamin kaki tadi. Nah, terus ini cuma nanya BPPDB yang datang minta dari rumah sakit dari mana Taman Sari. Tolong datanglah lihat masyarakat di sini. Udah ada tim kesehatan ke sini ya, melakukan pemeriksaan ya. Rumade. Ayo berobat ke mana nih tadi ya? Ke Puskesmas Taman Sari. Pakai BPJS. Hingga saat ini, belum ada tindakan dari pemerintah untuk menanggulangi masalah kesehatan yang dihadapi oleh warga yang terkena banjir. Warga berharap agar tim medis segera dikerahkan untuk memberikan penanganan dan pengobatan yang diperlukan. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Dan saja kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya. Mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Ketika masuk di mulut itu aroma smokinya ya kan. Pecah men. Mamma mia. Dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Latu desis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam cerita rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. DH dan AH, 2 orang mahasiswa di Kota Bengkulu, tak berkutik saat diamankan polisi di Jalan Flamboyan, Kota Bengkulu. Keduanya kedapatan membawa 6 kg ganja kering siap edar yang disimpan di dalam jok motor dan tas yang dibawa oleh salah seorang pelaku. Para pelaku yang merupakan pengedar di Kota Bengkulu ini sempat mengaku hanya diminta mengantarkan paket ke seseorang. Namun setelah digeledah di kediamannya, polisi kembali menemukan sejumlah paket ganja. Paket ganja besar tersebut didapat kedua pelaku dari seseorang yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Barang diantar melalui jalur darat menggunakan transportasi bus. Temukan 1 paket besar narkotika jenis ganja
yang didapatkan dari pelaku berinisial AH. Kemudian dilakukan pendalaman kepada AH dan di rumahnya ditemukan lagi ganja dalam kardus yang berisikan 5 paket ukuran besar ganja dan 15 paket ukuran kecil dan 5 paket ukuran sedang. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan hingga 20 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik kawanan gangster menghentikan kendaraan roda 2 hingga pengendara dan penumpang terjatuh. Usai terjatuh, 2 orang korban langsung kabur berlari dari lokasi kejadian dengan meninggalkan motornya. Di saat bersamaan, 6 orang pelaku membagi tugas mengejar dan merusak motor korban yang saat itu sudah terjatuh di tengah jalan yang sepi. Setelahnya, kawanan gangster ini kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Tak berselang lama pasca kejadian, polisi berhasil meringkus kawanan gangster ini. Mirisnya 7 dari 9 pelaku merupakan pelajar aktif di Kota Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, kawanan pelaku nekat melakukan aksi brutal mereka ini karena kesal dengan korban yang menegur mereka sebelum kejadian. Korban berlari dan ada juga yang mengejar beberapa korban oleh tersangka. Lalu ada tindakan kekerasan juga terhadap barang tersebut, yaitu sepeda motornya. Selang beberapa menit kemudian, ada 3 tersangka baru yang melakukan pencurian. Jadi motor itu ditinggalkan oleh pelaku-pelaku pada perkara pertama atau kejadian pertama, lalu 3 orang ini datang untuk mengambil sepeda motornya. Atas kejadian tersebut, para pelaku terancam dikenakan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hingga 5 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Bribka Yuyun Sanjaya dan Brigadir Paskah Wildanu, 2 orang anggota Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, mengajukan banding atas putusan sidang etik yang dilakukan Propam Polda Jambi. Dalam putusan sidang etik tersebut, 2 orang oknum polisi ini dinyatakan bersalah dan direkomendasikan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Paurupenum Humas Polda Jambi Ibda Maulana mengatakan, setelah sidang kode etik, kedua tersangka sudah mengajukan permohonan banding. Selanjutnya berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, pertama, di mana pengajuan banding dilakukan selama 21 hari kerja sejak diterimanya putusan KKEP. Kedua, pejabat pembentuk KKEP banding menerbitkan putusan pembentukan KKEP banding paling lama 30 hari sejak menerima permohonan usulan banding. Dan ketika KKEP banding wajib melaksanakan sidang dalam jangka waktu 39 hari kerja sejak pembentukan KKEP banding. Jadi setelah hasil sidang tersebut, mereka diberi waktu 21 hari untuk mengajukan permohonan banding. Itu sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang KKEP. Jadi mereka diberi waktu sampai tanggal 30 Desember untuk mengajukan banding 21 hari kerja. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa 2 orang ini mereka sudah mengajukan permohonan banding dan sedang diproses. Sebelumnya Ragil Alfarizi 20 tahun warga Kumpe Ilir ditemukan tewas di dalam sel Mapolsek Kumpe Ilir. Imbas dari peristiwa ini, kantor Polsek diserang warga dan 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ratnasari, Kompas TV Jambi. 13 orang pasien rehabilitasi kasus narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Haji M. Syukur Jambi melarikan diri pada Selasa malam dini hari sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui musola yang berada di dalam kompleks rumah sakit. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah HM Syukur Zakaria mengatakan, pasca kejadian kaburnya pasien rehabilitasi ini, pihak rumah sakit meningkatkan keamanan dan penjagaan. Zakaria menceritakan pada saat kabur, 13 pasien rehab ini dalam posisi jam istirahat tidur malam. Diduga aksi melarikan diri ini sudah direncanakan oleh para pasien. Lalu sekitar jam 1 siang, pihak rumah sakit baru menyadari bahwa 13 pasien ini sudah tidak berada di ruangan gedung rumah sakit.
Para pasien kabur melalui pintu musola yang terhubung dengan luar pagar luar rumah sakit jiwa. Ketahuannya kemarin di jam berapa kita tahu? Jam pagi ya? Ketahuan mereka sudah lari? Jam 2, jam berapa? Itu jam 1-an. Oh, jam 1-an. Nah, jam 1-an, setelah itu ketahuan jam 2-an, ya kita paling koordinasi dengan satpam yang di atas, melihat di lingkungan kita apakah masih ada, karena ini luas kan, ke belakang sana manjat lagi dia, belum nggak ada lagi, memang sudah nggak bisa kita ini, dan besoknya kita hubungi keluarga. Ada yang kemarin datang juga kan, keluarganya, rata-rata sudah sampai semua, rata-rata seluruhnya di 13 orang itu sudah sampai ke keluarga mereka masing-masing. Diduga kuat, para pasien rehab ini melarikan diri karena rindu dengan keluarga. Karena berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah HM Syukur, para pasien yang kabur kembali ke rumah masing-masing. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan sajadah Kompas Membahas masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya yang berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Si kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Membahas. Saudara, seorang pria di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan menikam istrinya setelah permintaannya untuk uang bermain judi online ditolak. Akibat insiden itu, sang istri mengalami luka berat hingga lumpuh dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. D, 26 tahun, warga Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, hanya terbaring dengan pisau masih menancap di tulang belakangnya. Ia menjadi korban penusukan suaminya RS 33 tahun pada 22 Desember 2024. Akibat kejadian itu, D dinyatakan lumpuh dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Polisi dari Polres Muratara bergerak dan menangkap pelaku tak lama usai kejadian. Pelaku mengaku kesal karena korban menolak memberikan uang untuk bermain judi online. Pelaku bilang pada polisi ia juga marah karena korban sering memprotes kebiasaannya berjudi. Kala bermain judi online, kemudian bermaksud untuk meminta uang kepada istrinya untuk top up kembali terhadap judi online tersebut. Namun istrinya marah-marah, bahkan mengancam untuk meninggalkan pelaku. Ya, meninggalkan pelaku. Nah, kemudian pelaku ini mengambil pisau dari kamar, di lemari, kemudian sempat duduk dulu di ruang tamu. Namun karena istrinya mengomel terus, nah akhirnya tidak tahan, ya kilap mata dia tusuk dari belakang. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan pelaku positif narkoba. Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Muratara. Ia terancam hukuman hingga 10 tahun penjara atas perbuatannya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menangkap 18 pengedar narkoba sepanjang 2024. Dari tersangka, petugas menyita 29,9 kg sabu, 49,5 kg ganja kering, 25 gram ganja sintetis, dan 14 butir pil ekstasi. Sejak Selasa 24 Desember 2024 sore, umat Katolik mulai berdatangan ke Gereja Katedral Santa Maria di Jalan Sutomo, Talang Semut, Palembang.
Antusiasme terlihat dari penuhnya area gereja hingga ke halaman. Diperkirakan sekitar 1.500 umat menghadiri misa yang dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung Uskup Agung Yohanes Harun Yuwono. Ibadah berlangsung aman, lancar, dan hikmat. Pastor Petrus Sukino, pastor paroki Katedral Santa Maria Palembang bilang, Natal tahun ini menjadi momen untuk mempererat persatuan, sehati sejiwa, baik dengan sesama maupun antar umat beragama. Karena cuaca juga bagus, maka umat sangat antusias dan tempat-tempat yang kita siapkan memang terpakai semua, bahkan di teras. Dan saya lihat tadi rangkaian peribadatan juga bisa berjalan dengan lancar. Artinya dari soundnya, para petugas itu semua bisa berjalan dengan baik. Dan itu saya menggembirakan bagi kami yang hadir. Ya, Natal kali harapannya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Uskup tadi, bahwa kami harus semakin bersatu, sehati sejiwa. Kami semakin bersaudara dengan siapapun. Jadi kami diajak bersaudara dengan semua orang supaya damai Natal ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kami hidupi dalam perjumpaan dengan semua orang. Itu yang menjadi harapan kami, perjuangan kami untuk hidup berdamai dengan siapapun, sehati jiwa untuk membangun kebersamaan dalam kebinekaan. Kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan menjadi harapan umat yang hadir. Semoga Natal tahun ini penuh sukacita, dilimpahkan kasih sama Tuhan, dan menjadi berkah untuk semua. Ya, menjadi berkah untuk semua. Saya sama istri saya dan anak saya, kita bertiga hari ini. Mungkin harapannya Pak di Natal tahun ini Pak? Harapannya aku sih damai-damai aja ya dengan teman-teman saudara-saudara yang lainnya gitu. Keluarga kita bisa bahagia, diberkahi Tuhan terus, dan teman-teman lain juga ikut bahagia aja, gitu aja. Hingga selesai, perayaan Misa Malam Natal 2024 di Katedral Santa Maria meninggalkan kesan damai dan kekeluargaan. Semangat ini diharapkan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, membawa kedamaian bagi semua. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, umat Katolik di Palembang memenuhi Gereja Katedral Santa Maria untuk merayakan Misa Malam Natal pada Selasa 24 Desember 2024. Sekitar 1.500 umat hadir dalam ibadah yang berlangsung aman, lancar, dan hikmat. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengungkap 17 kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang 2024. Dari pengungkapan ini, 18 pengedar dan kurir narkoba ditangkap dengan 29,9 kg sabu, 49,5 kg ganja kering, 25 gram ganja sintetis, dan 14 butir pil ekstasi. Sebagian dari barang bukti tersebut sudah dimusnahkan. Selain penangkapan, Badan Narkotika Nasional Provinsi juga telah merehabilitasi 2.500 pengguna narkoba yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sekitar 2.500 lebih kita sudah lakukan rehabilitasi. Itu semua panti rehab yang ada di wilayah Sumatera Selatan ya, baik yang swasta maupun yang milik pemerintah, termasuk yang di BNN. Kalau BNN kan sifatnya yang kita punya di Poliklinik Pratama, BNN baik yang di provinsi maupun BNNK, itu sifatnya rawat jalan. Tetapi kalau mereka akan di rawat inap, kita ada yang tidak berbayar tapi kan berkuota ya. Ada di beberapa tempat di Lampung, Kalianda, Deli Serdang dan sebagainya, termasuk Lido. Dan pemerintah sementara di sini belum memberikan mungkin sedang akan direncanakan memberikan kuota untuk rehabilitasi yang tidak berbayar, kan gitu ya. Karena memang kalau nggak salah orang miskin itu diberikan dispensasi untuk tidak berbayar pada saat akan dilakukan rehab. Nah, tapi kan ini kan prosesnya harus mengajukan surat dan sebagainya. Ya, sementara ini kalau lihat data ya ada penurunan, walaupun hanya tidak signifikan.
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel akan fokus pada pencegahan peredaran narkoba melalui jalur air yang sering digunakan sindikat narkoba untuk memasok ke provinsi ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Sumsel masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, Pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Sumsel. Saudara, dua pelaku pencurian yang meresahkan warga di beberapa wilayah di Palembang, Sumatera Selatan, akhirnya diringkus Subdit 3 Jatantras di Treskrim Polda Sumsel. Komplotan ini dikenal sering melakukan aksinya dengan disertai tindakan kekerasan pada korban. Polisi menangkap dua pelaku pencurian yang kerap beraksi di 19 lokasi di Palembang. Kedua tersangka, Dino dan Rudi Supriyadi, ditangkap di tempat berbeda oleh Unit 3 Subdit 3 Jatantras di Treskrim Polda Sumsel. Salah satu pelaku diberikan tindakan tegas karena melawan saat penangkapan. Terakhir, komplotan ini menyasar sebuah warnet di Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Cakabaring. Saat kejadian, korban tengah membersihkan area warnet setelah tutup. Pelaku datang memaksa membuka rolling door dan membekap korban. Mereka juga melukai korban dengan gunting sebelum membawa kabur uang dari dalam laci. Dari pengembangan kasus, diketahui komplotan ini juga terlibat dalam pencurian di sebuah toko dengan kerugian mencapai 20 juta rupiah. Polisi kini tengah memburu satu pelaku lainnya yang terlibat. Rolling door itu sudah terkunci, dia bongkar, dia masuk, terpergok sama korban. Korban sempat dia tusuk, tangannya ada kena punggungnya sama bagian telinga korban, dan mengambil uang, ada uang modal korban itu di laci sekitar 13 juta atau 17 juta. Terus juga ada beberapa rokok diambil karena korban ini dia ada usaha warnet, ada usaha warung juga. Setelah itu dia langsung melarikan diri. Dino dan Rudi ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Reski Oktora, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, polisi telah memeriksa alat bukti dalam kasus penganiayaan seorang dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan ke laboratorium forensik. Sementara itu, korban juga sudah dimintai keterangan untuk memperkuat penyidikan. Kasus penganiayaan dokter koas di Kota Palembang, Sumatera Selatan masih bergulir. Kombes Anwar Ekso Wijoyo, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, menjelaskan bahwa penyidikan dilakukan dengan metode Scientific Crime Investigation. Mereka memeriksa alat bukti yang terkait di laboratorium forensik untuk mengungkap fakta baru termasuk potensi tersangka baru. Muhammad Lutfi, korban yang juga Kepala Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, sudah dimintai keterangan untuk memperkuat penyidikan. Selain itu, seluruh saksi terkait termasuk Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Sri Melina juga telah diperiksa. Keterangannya masih dalam pendalaman. Terkait lagi didalami secara scientific investigation, lagi kita bawa ke lapor, lagi belum ini. Kemarin kan Kapolda menyebutkan bahwa pihak penyidik berkoordinasi dengan jaksa itu. Ya, itu seperti apa dengan itu kan harus di ini alat bukti yang kita bawa ke lapor untuk lagi di lapor belum keluar. Korban bukti sudah dipanggil belum? Sudah kita periksa. Ya, kita datang ke sana. Semua saksi juga sudah. Ya, saksi juga. Kasus ini mendapat perhatian dari Kompolnas yang turut mengawal jalannya proses hukum. Kompolnas meminta Polda Sumsel untuk menangani kasus ini dengan profesional dan transparan. Reski Oktora, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, seorang pedagang pempek di Palembang yang berniat mengembalikan handphone yang ditemukannya justru dituduh mencuri oleh oknum dokter Puskesmas 23 Ilir Palembang. Insiden ini terjadi setelah pedagang tersebut menyerahkan handphone yang ia temukan namun justru dituduh mencuri. Seorang pedagang pempek di Palembang justru dituduh mencuri dan mendapat perkataan tak pantas oleh seorang oknum dokter saat berusaha mengembalikan handphone yang ia temukan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Datu M. Akib, Kecamatan Ilir, Bar 1, Palembang, saat pedagang tersebut menemukan handphone yang tergeletak di jalan. Menurut keterangan, pedagang pempek tersebut awalnya melintas di lokasi kejadian dan menemukan handphone yang terjatuh. Ia kemudian berniat mengembalikannya ke pemiliknya. Namun sebelum sempat menyerahkan, oknum dokter yang merupakan pemilik handphone melacak perangkatnya dan menemukan pedagang pempek. Kejadian ini berujung pada pertengkaran mulut setelah pedagang pempek merasa tidak terima dituduh mencuri. Keributan baru reda setelah warga turun tangan menenangkan situasi. Nemu HP, posisi HP terletak di jalan, jalan umum, jalan raya, jalan besar, di jalan. Kutegaskan lagi, di jalan, bukan di ruangan, bukan di jalan. Langsung HP itu, aku berhenti dulu, berhenti sambil nengok kanan kiri depan belakang kalau ada uang. Maksud aku nak serah ke HP itu, paling enggak nak teriak bahwa ada HP siapa nyampak gitu. Berhubung dak kaki, umbek HP itu. Ku bawalah sampai ke Pindang Musirawas. Ya aku juga dak tahu HP itu HP mahal murah, second baru kan dak tahunya sama sekali. Ku bawalah sampai di sana. Nah setelah sampai di sana, aku memohon sama budak-budak karyawan Pindang Musirawas, tolong nak angkat ke telepon walaupun di HP ini, karena HP ini aku nemunya di jalan. Kalau memang yang punya nyan suruh mbek ke sini. Tapi belum selesai aku bicara cak itu, ngomong cak itu, uangnya sudah datang yang pemilik handphone. Nah, yang pemilik handphone datang dengan cara dia mencaci maki, menghina, menuduh aku maling. Disitulah yang aku tak galak tuh. Dan terima sampai saat ini dengan tuduhan maling. Jangan melaporkan atau? Kalau pihak dari keluarga, ya sementara ini jangan dulu. Tapi kalau memang sudah memungkinkan aku harus melapor, ya melapor. Mang, untuk profesi yang nuduh kita mencuri handphone itu apa, Mang? Kita tahu enggak? Kalau dari keterangan dari info-info dia salah satu pegawai instansi ya. Bukan instansi kesehatan, Puskesmas ya. Profesinya Ya, dokter. profesinya katanya dokter gigi. Peristiwa ini pun ramai setelah diunggah di media sosial dan bahkan menjadi sorotan hingga sampai ke DPRD Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Membahas masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Membahas. Saudara, menjelang libur akhir tahun, tingkat hunian hotel di Kota Palembang diprediksi mencapai 91%. Angka ini diperkirakan akan terus berada di atas 90% hingga awal tahun 2025.
Tingkat hunian hotel di Kota Palembang mulai meningkat seiring dengan libur Natal dan Tahun Baru. Peningkatan ini sudah terlihat sejak Minggu kedua Desember dengan mayoritas tamu datang dari luar kota. Pada 27 Desember 2024, Hotel Santika Radial Palembang mencatatkan tingkat hunian kamar mencapai 91%. Angka ini diperkirakan akan terus berada di atas 90% hingga awal tahun 2025. Untuk merayakan pergantian tahun, hotel tersebut juga menyiapkan event gala dinner yang bisa dinikmati oleh para tamu. Minggu kedua dan ketiga ini kita melihat mulai meningkatnya tamu-tamu dari luar daerah, ya, apakah itu dari luar provinsi maupun dari luar kota. Kita mulai melihat peningkatan itu sebenarnya di minggu kedua ini, dan kita prediksi akan meningkat sampai di akhir nanti di awal tahun bahkan. Tahun ini kalau dibanding dengan tahun lalu agak sedikit menurun sebenarnya, melihat dari sepanjang tahun ya, dari Januari sampai Desember. Tentu saja ini dipengaruhi beberapa agenda politik yang ada di tahun ini, itu sangat berpengaruh di kuartal pertama dan di kuartal ketiga ini. Jadi di pemilu di awal tahun, kemudian pilkada itu sangat mempengaruhi. Jadi memang ada penurunan tingkat hunian kalau kita lihat dibanding tahun lalu. Meskipun ada lonjakan pada akhir tahun, tingkat hunian hotel di 2024 secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi agenda politik, terutama pemilu presiden dan pilkada 2024 yang mengurangi jumlah kunjungan wisatawan. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang akan memberlakukan aturan yang melarang penyediaan kantong plastik bagi konsumen pada 2025. Aturan ini untuk mengurangi volume sampah, terutama plastik, yang menjadi masalah lingkungan di Kota Palembang. Mulai 1 Januari 2025, pemerintah Kota Palembang resmi memberlakukan aturan larangan penyediaan kantong plastik bagi konsumen. Berdasarkan Perwali nomor 4 tahun 2016 dan Surat Edaran nomor 39 tahun 2024, larangan ini mencakup pasar tradisional, minimarket, hingga swalayan. Aturan ini diterapkan untuk mengurangi volume sampah plastik yang sulit terurai dan mengandung bahan kimia berbahaya bagi lingkungan. Kekuatan utama di sosialisasi, saya kira. Makanya maka dari itu sosialisasi di masing-masing wilayah, saya minta para camat, para lurah, terus kemudian di Dinas LH, Satpol PP sudah mulai mensosialisasikan ini. Kalau semua sudah tersosialisasi, saya kira kita akan bisa mengurangi dengan segera. Tapi yang jelas tahap pertama ini sosialisasi terlebih dahulu. Pedagang pasar tradisional menyambut baik langkah ini, menyebut pengurangan kantong plastik sebagai langkah yang sudah seharusnya dilakukan. Lebih hemat, kantong plastik lebih hemat, ngeluarin itu lebih hemat. Kita beli kantong plastik bungkus ini mahal juga sekali plastik. Melalui aturan ini, diharapkan minimal 30% warga Palembang akan berhenti menggunakan kantong plastik dengan target meningkat secara bertahap. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga saudara, Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Sumatera Selatan menggelar kejuaraan karate festival dan terbuka di penghujung tahun 2024. Kejuaraan digelar untuk menjaring bakat-bakat baru sekaligus menjadi silaturahmi penggiat karate di wilayah tersebut. Sebanyak 2.243 karateka berpartisipasi di ajang kejuaraan karate festival dan terbuka dengan rincian 1.209 karateka berlaga di kelas festival dan 1.034 lainnya bertanding di turnamen terbuka. Kejuaraan ini mempertandingkan 75 nomor pertandingan yang diikuti perguruan karate dari Sumatera Selatan serta provinsi lain seperti Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Gelaran ini dirancang sebagai langkah strategis pembinaan atlet karate di Sumatera Selatan. Minta tolong dibantu backup bagaimana supaya pemenang-pemenang ini nanti jangan dilepas, terus dibina sampai diasah terus sampai dengan mereka menjadi atlet yang profesional, handal dan dapat membanggakan nama Sumatera Selatan. Agar 2025 ini atlet kita Sumatera Selatan dapat meraih juara di Kejurnas tahun 2025 itu. Lewat ajang ini, Warki Sumsel berharap lahir lebih banyak atlet berprestasi dari daerah, juga berencana berkoordinasi dengan KONI Sumsel untuk mendukung pengembangan atlet potensial. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya.
Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, KONI Sumsel mengkonfirmasi bahwa Kabupaten Musi Banyuasin telah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan pada 2025. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan jika Kota Palembang juga berpeluang menjadi tuan rumah pendamping. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumsel pada akhir 2023, Kabupaten Musi Banyuasin resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2025. MUBA sudah menyatakan kesiapan untuk menyelenggarakan 35 cabang olahraga di ajang tersebut. Selain itu, Kabupaten MUBA juga sudah menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Namun, KONI Sumsel membuka peluang bagi Kota Palembang untuk turut ambil bagian sebagai tuan rumah jika Palembang siap dari sisi anggaran dan fasilitas. Palembang tentunya kalau memang kesiapannya secara hasil administrasi kita teliti mereka siap untuk jadi tuan rumah dari sisi anggaran maupun dari sisi proposal yang diajukan dan ada pernyataan resmi dari pemerintah Kota Palembang terkait dengan itu, mungkin bisa kita jadikan propos ini buat tuan rumah. Tapi kalau tidak siap, kita kembalikan ke MUBA sesuai dengan SK yang sudah diterbitkan. Karena secara legalitas MUBA sudah ada SK dari Gubernur. Pada Porprov 2025 nanti akan dipertandingkan sebanyak 40 cabang olahraga yang semakin memanaskan persiapan berbagai daerah di Sumsel. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, mantan pemain Persipura Jayapura, Bio Pauline Pierre, resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih PSBS Biak. Pria kelahiran Kamerun ini diberikan tugas memperbaiki lini belakang yang menjadi kelemahan tim PSBS Biak di putaran pertama Liga 1. Lama tak terdengar di sepak bola dan sempat maju sebagai calon legislatif pada pemilu lalu, legenda Persipura Bio Pauline Pierre resmi kembali ke lapangan hijau dengan bergabung bersama staf pelatih PSBS Biak. Pemain kelahiran Kamerun ini dikontrak selama setengah musim dan sudah bergabung dengan tim untuk persiapan menghadapi Dewa United pada Sabtu mendatang. Pria kelahiran 15 April 1984 ini diberi tugas oleh manajemen PSBS untuk membantu pelatih Emerald Abus memperbaiki lini belakang yang dianggap sebagai salah satu kelemahan PSBS Biak di putaran pertama Liga 1. Dari beberapa pertandingan yang dijalani, Bio Pauline mengaku bahwa lini belakang masih menyisakan sejumlah persoalan sehingga ia akan fokus melakukan evaluasi terhadap pertahanan napi bongkar. Yang saya lihat ada kekurangan yang saya lihat bersama grup pelatih. Nanti saya akan kasih ilmu dari saya. Tapi itu tidak bisa lepas dari pemain. Keinginan pemain, mereka harus mendengar instruksi dan bekerja dengan hati. Jadi sama-sama kita akan mengangkat nama PSBS ini. Bio berharap bisa berkontribusi membantu memperbaiki lini pertahanan PSBS. PSBS diharapkan semakin solid dan bisa mencapai target yang diberikan oleh manajemen PSBS Biak. Fendi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.
Saudara, Persebaya Surabaya dan Persib Bandung menjadi dua tim yang masih berpeluang meraih gelar juara paruh musim Liga 1. Tim Bajul Ijo berada di puncak klasemen sementara, selisih 2 poin dengan Maung Bandung di peringkat kedua. Namun Persib masih menyisakan 2 laga dan Persebaya hanya 1 laga di putaran pertama Liga 1. Di klasemen sementara Liga 1 musim 2024-2025 hanya tersisa 2 klub yang berpeluang menjadi juara paruh musim. Persebaya Surabaya saat ini memuncaki klasemen sementara dengan 37 poin dari 16 laga. Sementara Persib Bandung di peringkat kedua dengan raihan 35 poin dari 15 pertandingan. Bajul Ijo di putaran pertama Liga 1 masih menyisakan 1 laga melawan Bali United. Sedangkan Maung Bandung menyisakan 2 laga melawan Persis Solo dan Bali United. Persib memiliki peluang menjadi juara paruh musim jika sapu bersih 2 laga tersisa di putaran pertama. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster menilai Liga 1 musim ini bukan hanya persaingan Bajul Ijo dengan Persib. Selain itu, kompetisi masih panjang dan banyak pertandingan sulit yang harus dilalui untuk menentukan juara di akhir musim. Yeah, it's tight, but it's not only Persib. The league is not over. It's not even half season. It's a long way to go. I always said this is not a sprint. This is a marathon. There's many tough games. January, February, March, April, May. All tough games. So do not think it's only us and because Persib is tight. It's not only 2 teams. Indonesia, there's many bagus teams. Persebaya Surabaya tengah fokus mempersiapkan tim terbaiknya jelang laga penutup putaran pertama melawan Bali United. Laga ini akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali 28 Desember. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Usai jeda, saudara, Kompas Sumbatsel masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Seorang pedagang pempek di Palembang justru dituduh mencuri dan mendapat perkataan tak pantas oleh seorang oknum dokter saat berusaha mengembalikan handphone yang ia temukan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Datu M. Akib, Kecamatan Ilir, Barat 1, Palembang, saat pedagang tersebut menemukan handphone yang tergeletak di jalan. Menurut keterangan, pedagang pempek tersebut awalnya melintas di lokasi kejadian dan menemukan handphone yang terjatuh. Ia kemudian berniat mengembalikannya ke pemiliknya. Namun sebelum sempat menyerahkan, oknum dokter yang merupakan pemilik handphone melacak perangkatnya dan menemukan pedagang pempek. Kejadian ini berujung pada pertengkaran mulut setelah pedagang pempek merasa tidak terima dituduh mencuri. Keributan baru reda setelah warga turun tangan menenangkan situasi. Nemu HP, posisi HP terletak di jalan, jalan umum, jalan raya, jalan besar, di jalan. Kutegaskan lagi, di jalan, bukan di ruangan, bukan, di jalan. Langsung HP itu, aku berhenti dulu. Berhenti sambil nengok kanan kiri depan belakang kalau ada uang. Maksud aku nak serah ke HP itu. Paling enggak nak teriak bahwa ada HP siapa nyampak gitu. Berhubung dak kate, umbek HP itu. Ku bawalah sampai ke Pindang Musirawas. Ya aku juga tak tahu HP itu HP mahal murah second baru kan tak tahunya sama sekali. Ku bawalah sampai di sana.
Nah setelah sampai di sana, aku memohon sama budak-budak karyawan Tindang Musirawat, tolong nak angkat ke telepon di HP ini, karena HP ini aku nemunya di jalan. Kalau memang yang punya nian, suruh mbak ke sini. Tapi belum selesai aku bicara cak itu, ngomong cak itu, uangnya sudah datang yang pemilik handphone. Nah, yang pemilik handphone datang dengan cara dia mencaci maki, menghina, menuduh aku maling. Disitulah yang aku tak galak tuh. Tak terima sampai saat ini dengan tuduhan maling. Jangan melapor atau? Kalau pihak dari keluarga, ya sementara ini jangan dulu. Tapi kalau memang sudah memungkinkan aku harus melapor, ya melapor. Mang, untuk profesi yang nuduh kita mencuri handphone itu apa, Mang? Kita tahu enggak? Kalau dari keterangan dari info dia salah satu pegawai instansi ya. Bukan dokter. Instansi kesehatan, Puskesmas ya. Profesinya dokter. Profesinya katanya dokter gigi. Peristiwa ini pun ramai setelah diunggah di media sosial dan bahkan menjadi sorotan hingga sampai ke DPRD Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus penganiayaan dokter koas di Kota Palembang, Sumatera Selatan masih bergulir. Kombes Anwar Ekso Wijoyo, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, menjelaskan bahwa penyidikan dilakukan dengan metode Scientific Crime Investigation. Mereka memeriksa alat bukti yang terkait di laboratorium forensik untuk mengungkap fakta baru termasuk potensi tersangka baru. Muhammad Lutfi, korban yang juga Kepala Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, sudah dimintai keterangan untuk memperkuat penyidikan. Selain itu, seluruh saksi terkait termasuk Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Sri Melina juga telah diperiksa. Keterangannya masih dalam pendalaman. Terkait lagi didalami secara scientific investigation, lagi kita bawa ke lapor, lagi belum ini. Kemarin kan Kapolda menyebutkan bahwa pihak penyidik berkoordinasi dengan jaksa itu. Ya, itu seperti apa? Itu kan harus di ini, alat bukti yang kita bawa ke lapor untuk lagi dilapor belum keluar. Korban bukti sudah dipanggil belum? Sudah kita periksa. Ya kita datang ke sana. Semua saksi juga sudah. Ya, saksi ya. Kasus ini mendapat perhatian dari Kompolnas yang turut mengawal jalannya proses hukum. Kompolnas meminta Polda Sumsel untuk menangani kasus ini dengan profesional dan transparan. Reski Oktora, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di klasemen sementara Liga 1 musim 2024-2025, hanya tersisa 2 klub yang berpeluang menjadi juara paruh musim. Persebaya Surabaya saat ini memuncaki klasemen sementara dengan 37 poin dari 16 laga. Sementara Persib Bandung di peringkat kedua dengan raihan 35 poin dari 15 pertandingan. Bajul Ijo di putaran pertama Liga 1 masih menyisakan 1 laga melawan Bali United. Sedangkan Maung Bandung menyisakan 2 laga melawan Persis Solo dan Bali United. Persib memiliki peluang menjadi juara paruh musim jika sapu bersih 2 laga tersisa di putaran pertama. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster menilai Liga 1 musim ini bukan hanya persaingan Bajul Ijo dengan Persib. Selain itu, kompetisi masih panjang dan banyak pertandingan sulit yang harus dilalui untuk menentukan juara di akhir musim. Yeah, it's tight, but it's not only Persib. The league is not over. It's not even half season. It's a long way to go. I always said this is not a sprint. This is a marathon. There's many tough games. January, February, March, April, May. All tough games. So do not think it's only us and because Persib is tight. It's not only 2 teams. Indonesia, there's many bagus teams. Persebaya Surabaya tengah fokus mempersiapkan tim terbaiknya jelang laga penutup putaran pertama melawan Bali United. Laga ini akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali 28 Desember. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Umbasel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.